Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Almera dari Ilmu Komputer C1 Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan TMD DPBO saya. Pertama, saya membacakan janji. Saya Hanifah Almera, NIM 2152, mengerjakan evaluasi TMD dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Pertama, di sini saya akan menjalankan proyeknya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya di sini ada yang kekurangan, seperti tidak terhitungnya file sama adapternya. Kita bisa masuk terlebih dahulu. Layarnya bisa melakukan jumping, cuman masih mengalami tembus karena di bagian tabrakannya tidak berfungsi. Coba lagi. Kalau klik tekan spasi, gamenya akan menover, kemudian spasi lagi ke menu awalnya dan database-nya akan bertambah. Jadi kekurangan dalam tugas kali ini, file sama adapternya tidak berjalan dan untuk tabrakannya juga tidak bisa dilakukan. Kemudian kita lanjut ke kode programnya. Pertama kita ke main dulu. Di sini merupakan tampilan pada saat menjalankan gamenya. Terdapat program utamanya, yaitu tampilan menu utama dan perlihatkan menunya. Kemudian ke DB Java. Jadi di DB Java ini untuk mengakses database, terdapat query untuk mengisi data tabel dan menambahkan data pada tabel, serta pengupdatean skor pada file dan adapter. Di sini terdapat pancake modelnya dan import library yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada untuk connect ke database dengan menggunakan URL. Dan kemudian ada kelas drive MySQL-nya. Dan jika database-nya gagal diakses, maka akan keluar koneksi gagal. Jika berhasil, akan menampilkan menu utamanya. Pengisian data tabel pada data utama, kemudian ada objeknya juga, dan juga query untuk mengisi data tabel. Selanjutnya ada query insert untuk penambahan isi data tabelnya. Dan juga terdapat void update untuk mengupdate nilai file sama adapternya. Cuman karena di bagian tabrakannya tidak berjalan sesuai yang diinginkan, jadi saya tidak dapat menampilkan bagaimana proses di saat pengupdatean scroll file sama adapter. Tapi sebelumnya saya sudah mencobanya untuk update dan update file sama update adapter ini berjalan dengan lancar. Cuman karena ada perubahan di isi programnya membuat mengakibatkan update file sama update adapternya gagal. Selanjutnya ada game Java. Pada game titik Java ini akan menampilkan kanvas, nambah player, nambah lantainya atau nambah rintangannya, kemudian ada render dan tabrakan. Pertama ini kelas untuk kanvasnya, menampilkan kanvas. Kemudian di sini terdapat ukuran kanvasnya. Dan di sini juga ada tampilan header pada kanvasnya. Dan ini untuk soundnya. Kemudian juga ada untuk penambahan player berupa bolanya. Dan terdapat untuk handler untuk penambahan rintangan. Dan ini merupakan looping untuk rintangannya. Kemudian ini untuk memulai musiknya di saat gamenya di-play, dan ini jika gamenya dimulai dan gamenya selesai, dan ini untuk ketika gamenya berjalan. Jadi terdapat kondisi di saat gamenya berjalan, dan kemudian ada render game
Pada render game ini berguna untuk merender untuk menghindari tampilan gambar game yang berkedip. Terdapat background, kemudian akan menampilkan game dan skor adapter atau dan filenya. Kemudian jika ditekan spasi, maka gamenya akan berakhir, jadi akan memunculkan skor adapter dan skor filenya. Kemudian jikalau diklik spasi lagi, tampilannya akan ke menu awalnya lagi, menu database dan tabel database-nya, dan database-nya akan bertambah sesuai insert database yang dilakukan sebelumnya. Juga terdapat tick yang akan melakukan perulangan jika ID player-nya dimasukkan dan insert player. Di sini ada untuk cek tabrakannya. Jadi jika player menabrak bagian atas rintangan, nilai bagian bawah rintangan, nilai filenya akan bertambah, dan jika playernya menabrak bagian atas rintangan, adapternya akan bertambah. Dan terdapat get file, get adapter, get username, dan terdapat close juga untuk kanvas gamenya. Kemudian ada game object Java. Pada game object ini menjelaskan tentang tampilan objek game dan get, set, dan kecepatannya. Pertama, di sini ada import file dan import library yang digunakan, dan terdapat kelas game object, dan juga memiliki variabel key, ID, file x, dan file y. Kemudian di sini akan ada get dan set, semua variabel yang digunakan. Kemudian ke handler ini digunakan untuk menghandler game seperti penambahan dan menghapus objek. Pertama, mengimport dulu library yang dibutuhkan, dan di sini ada class handler, dan akan melakukan perulangan terus untuk pemanggilan ticknya. Dan juga ada perulangan untuk pemanggilan render, dan ada add objek, penambahan objek, dan penghapusan objek. Kemudian di input ini untuk set penggunaan keyboard saat memainkan game. Pertama, import file dan library-nya, kemudian terdapat kelas input, input. Lalu di sini untuk tombol yang digunakan, jadi saya bisa menggunakan tombol W, SAD, dan atau juga bisa menggunakan tombol up, down, left, dan right, dan spasi untuk game over. Jika ditekan, gamenya akan berhenti. Dan di sini juga terdapat jika gamenya selesai, akan mengeluarkan nilai file sama adapternya sesuai username yang dimasukkan. Kemudian juga terdapat di sini kayak release-nya. Lanjut ke tampilan titik Java. Pada tampilan titik Java ini digunakan untuk penampilan menu utamanya. Terdapat kelas tampilan, dan pertama koneksi ke database-nya, kemudian di sini untuk pembacaan tabelnya, dan juga ada untuk set huruf dan ukuran hurufnya. Di sini juga ada exit button untuk keluar dari game, ada play button untuk memulai game. Ini merupakan codingan yang dari IDE-nya. Kemudian di sini terdapat button exit. Jadi jika button exit-nya ditekan, diklik, akan keluar. Dan jika button play-nya ditekan, jika username-nya tidak kosong, maka gamenya akan memulai. Selanjutnya, ID Java. Pada ID Java ini untuk tampilan ID-nya, untuk set ID-nya, kemudian di kanvas. Di kanvas ini untuk set view tampilan kanvas ketika game dimulai. Jadi terdapat di sini untuk close windows, dan juga untuk start ini untuk memulai gamenya. Pada kanvasnya tidak bisa dibesar atau dikecilkan, jadi ukurannya akan tetap seperti itu. Selanjutnya, pergi ke playernya. Pada player ini untuk tampilan dan pergerakan playernya. Pertama, import file yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada set kecepatan dan set gravity. Selanjutnya ada render gamenya.
Pada render ini terdapat warna player dan set untuk bentuk dan ukuran playernya. Kemudian di sini ada tik. Tik ini gunanya untuk mengatur tinggi lompatan, max bagian bawah dan max bagian kiri pada playernya. Kemudian ada juga proses lompatan pada playernya dan juga proses turun untuk playernya. Selanjutnya di proses rintangan. Di rintangan ini untuk penampilan dan gerakan rintangan. Sama di sini kelas rintangannya dan ini untuk mengatur tinggi dan lebar rintangan dan ini untuk warna rintangan. Dan ini untuk pengaturan rintangannya, penampilan rintangannya. Kemudian ada tik untuk set posisi rintangan. Kemudian ada render rintangan. Pada render rintangan ini untuk warna rintangan. Jadi di sini kita memanggil kembali fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu warna rintangan. Warna rintangan fungsi ini. Jadi warna rintangannya warnanya akan berbeda dan juga terdapat ukuran dan bentuk rintangannya. Sekian presentasi tugas masa depannya. Maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.